Anak yang ngantar kita pulang, istri suami yang ngantar kita pulang, Alphard yang kita bawa, Pajero, Fortuner dan seterusnya pulang. Lalu kita tinggal di dalam sendirian. Dalam hadis sahih banyak diceritakan 7 langkah orang yang ngantar kita pulang, bahkan terompanya masih kedengaran. Kita didatangi oleh tamu yang malaikat mungkar dan nakir itu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balam bu Rasul di Ramadan siapa? Wah ulang lihat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan segalanya buat kita. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak memiliki kekuatan untuk datang ke rumah Allah ini. Banyak juga orang yang sehat dan kuat tapi tidak memiliki kesempatan untuk datang ke rumah Allah ini. Kita memiliki ketiga-tiganya: kesehatan, kekuatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita betul-betul rindu Bapak dan Ibu, ingin bersanding dengan Rasulullah di surga.
sehingga kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bu Bu sehat Bu? Lai. Baik Bapak dan Ibu, menjelang waktu Isya masuk, kita akan bincang-bincang terkait dengan 3 waktu penyesalan seorang hamba ketika dia mengabaikan amal soleh. Sekali lagi, kita akan bincang-bincang tentang ada 3 waktu penyesalan seorang hamba ketika dia mengabaikan amal soleh. Itu judulnya Ustaz. Oh, yang ala dibuat di template itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada konsep hidup yang perlu kita dudukkan seduduk-duduknya. Apa itu? Tujuan kita diciptakan oleh Allah. Banyak orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup diciptakan oleh Allah, sehingga implementasinya di alam ini terjadi salah kaprah dan lain-lain sebagainya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, informasi dari Quran ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita itu diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, untuk melaksanakan pengabdian itu, kita disediakan sebuah pranata, kita disediakan sebuah tempat. Tempat itu namanya dunia. Bu, kini awak sedang ada di mana, Bu? Sedang di dunia. Nah, di dunia inilah tempat kita berkiprah. Di dunia inilah kita tempat menyemai. Di dunia inilah kita tempat menanam. Apa yang kita tanam, apa yang kita semai? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untukmu. Dan jika kamu berbuat jelek, maka kejelekan itu juga untukmu jua. Jadi ada kemerdekaan bagi kita Bapak dan Ibu. Hei hamba, kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di dunia ini aku sediakan 2 jalan. Ada yang syakiran, bersyukur dia. Ada yang kafur, yang kufur dia. Begitu juga dengan in ahsantum tadi. Tentu kita disediakan wadah yang namanya dunia ini adalah untuk menyemai, menanam kebaikan-kebaikan. Silakan kebaikan itu dengan rule and status yang kita miliki, peran dan kedudukan kita. Silakan Anda jadi teknokrat, silakan Anda jadi birokrat, silakan Anda jadi politikus, silakan Anda jadi pengusaha, silakan Anda jadi akademisi, silakan apa saja.
Tapi ingat, tanamlah kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang nanti kita akan kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Di dalam Quran dikatakan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Nah, dengan ketakwaan itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan itu kita pertaruhkan segalanya, wadah yang diberikan Allah yang namanya dunia ini. Kumpulan-kumpulan kebaikan itulah yang disebut dengan amal soleh. Nah, baru hadirin sayang, 1000 kali sayang, hari ini banyak orang yang mengabaikan amal soleh. Nah, itulah yang menjadi fokus kajian kita hari ini, malam ini. Ada 3 penyesalan ketika seorang hamba mengabaikan amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Penyesalan hamba yang pertama adalah amal soleh akan berguna saat menghadapi sakaratul maut. Ketika menghadapi sakaratul maut, Bapak dan Ibu, itu pertaruhan yang sangat sakral. Pertaruhan itu akan kelihatan dari beramal solehnya seseorang atau tidak. Bu, lihat dulu Bu, latih boris tinjau nak. Bu, lai pernah melapih saudara-saudara awak saat sakaratul maut? Bu, pernah? Ambo ditakdirkan Allah pernah melepas 2 saudara dekat, yang satu betul-betul di pelukan saya. Dan inilah pengalaman berharga sepanjang hidup. Bagaimana berpisahnya antara ruh dengan jasad ini. Ampun ya Allah, berat Bapak dan Ibu. Ketika menghadapi itu, saya ingat hadis Nabi, seringan-ringannya kematian itu adalah bak kambing dikuliti hidup-hidup. Bayangkan Bapak dan Ibu, itu paling ringan. Nah, di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang kita bacakan tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dadu cerita leh. Ketika awak sakaratul maut, offside pertama dalam hidup. Jadi ketika awak sakaratul maut itu, pertaruhan amal seseorang akan nampak di situ.
Makanya Bapak dan Ibu, dari gestur ada dua prototipe gitu. Face ketika orang sakaratul maut itu. Ada yang senyum, ada yang ketakutan, pucat. Yang senyum itu kita cari dalam kitab-kitab hadis. Oh, ternyata senyum itu adalah Allah perlihatkan gambaran kehidupan akhir kita setelah kita di akhirat nanti. Nyobayangan sarugo di Allah dengan segala kenikmatannya, sehingga orang lapehnya dengan man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, kata Nabi. Akan tetapi ada yang disebut dengan su'ul khatimah, kematian yang jelek. Itu yang pucat tadi, ketakutan. Karena apa? Ada bayangan neraka, miniatur neraka diperlihatkan Allah saat sakaratul maut itu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tentu Bapak dan Ibu, kita menginginkan akhir kehidupan kita itu dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan kematian yang husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Bu, lihat dulu Bu. Kalau tadi kamu manggil ibu sekali, langsung respon. Kinilah 3 kali. Sampai ke ujung ceramah, pokoknya sampai 7 kali tidak nyaut-nyaut kok. Kira lah lama aja. Bapak dan Ibu, kenapa dalam ayat ini dia meminta untuk bersedekah? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kita baca lagi dalam Quran dan pendapat para ulama. Oh, ternyata menurut Quran sedekah ada 2, kata ulama, jalan pintas masuk surga selain ibadah mahdha, ibadah pokok yang kita lakukan. Pertama melalui sedekah, dan yang kedua melalui baca Quran. Kenapa dengan sedekah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah itu, dari 1 butir menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 bulir atau butir. Bayangkan 1000 kita berinfak Bu, 700 kali lipat ganjarannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran bilang pada kita. Pesan apa yang terdapat dalam ayat ini? Banyak-banyaklah kita bersedekah agar kita tidak menyesal nanti. Kalau bahasa saya, offset pertama dalam fase atau etape kehidupan. Kemudian kalau baca Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlam. Ya, satu huruf kita baca Quran itu 10 ganjarannya. Bayangkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 hanya dengan baca Bismillah. Bayangkan kalau kita baca 1 halaman sehari, 1 lembar sehari, 1 juz sehari, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Penyesalan pertama dalam etape kehidupan kita saat sakaratul maut. Bu, bakul lain manuang ibu. Lata bayang sakaratul maut. Mumbanglah jatuh, kelapu jatuh. Maut itu tidak pandang bulu. Suratan masing-masing kita sudah ada. Jawabannya hanya satu. Yuk kita beramal saleh. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal saleh itu akan berfungsi ketika sudah meninggal dunia dan masuk ke alam kubur. Di mana kita tahu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, qala, dia berkata, rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Opsi kedua. Tidak boleh. Kalau tadi awak masih di penghujung dunia, sakaratul maut, aku lah mati, kulah dihantar ke kuburan, minta dibalikan ke dunia. Tidak bisa lah, bolehlah offside kedua. Kematian menutup pintu amal saleh. Kematian menutup pintu taubat. Sebelum itu datang, yuk kita beramal saleh, yuk kita bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Segera, jangan tunda-tunda lagi. Ada peluang untuk bertaubat, yuk segera. Ada peluang untuk beramal saleh, yuk segera. Jangan tunda-tunda. Sedetik ke depan itu bukan urusan kita. Kita tidak tahu sedetik ke depan, semenit ke depan, sejam ke depan, semalam ke depan, apalagi sebelum ini kita sudah bergelimang dengan dosa-dosa. Tunggu apa lagi, Bu? Tunggu apa lagi, Pak? Tidak ada jalan lain. Jangan penyesalan seorang hamba ketika sudah masuk kubur ini minta dikembalikan ke dunia, sesuatu yang mustahil. Ketika kita diantar ke kuburan, anak yang antar kita pulang, istri suami yang antar kita pulang,
Alphard yang kita bawa, Pajero, Fortuner, dan seterusnya, pulang. Lalu kita tinggal di dalam sendirian. Dalam hadis sahih banyak diceritakan 7 langkah orang yang ngantar kita pulang, bahkan terompanya masih kedengaran. Kita didatangi oleh tamu yang malaikat mungkar dan nakir itu. Siapa yang jadi teman kita? Amal soleh, sedekah kita, baca Quran kita. Banyak tuh cerita. Ketika seorang mayat nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Banyak yang ngaku, inilah bacaan Quranmu ketika di dunia dulu, ini yang nemaninmu. Dan lagi, kamu siapa? Aku, sedekahmu ketika kamu banyak bersedekah di dunia. Banyak lagi yang mengelilingi kebaikan-kebaikan kita. Bu, lagi-lagi dengan gamblang Allah bocorkan kepada kita, Bapak dan Ibu. Dah dole biarlah gak acuh bulan. Amal soleh, amal soleh. Kalau kita baca huru-hara tentang padang mahsyar, ada beberapa karangan setebal ini bukunya. Tak makan nasi bu, tak makan, tak minum air. Apalagi kita punya latar belakang dan masa lalu yang kelam. Segeralah kembali, segeralah kembali. Offside kedua ketika di alam kubur. Kemudian offside yang ketiga, Bapak dan Ibu, amal soleh itu akan berguna ketika sudah dibangkit dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita tahu, Bapak dan Ibu, Quran surah As-Sajdah ayat 12. Itu setiap Jumat pagi para imam salat subuh dengan sujud tilawah. Kita sudah hafal semua itu. Apa ayatnya? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau ada imam yang syahdu banget, nangis dia ketika baca ayat ini. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Rabbana absarna. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat. Wa sami'na, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Offset ketiga, terlambat. Jadi sebelum semuanya terlambat,
kita masih diberikan kesempatan untuk berkiprah di dunia ini, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan fikiran, dan diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eksplor diri, eksploitasi diri, kalau perlu paksa diri untuk segera menunaikan amal-amal saleh dalam kehidupan ini. Bu, sebentar lagi kita akan menggelar 3 ibadah besar. Pertama, ibadah haji, yang kedua ibadah kurban, yang ketiga salat Idul Adha. Ini peluang besar lagi kita untuk berkurban. Jangan lewatkan tahun ini dengan tidak ikut berkurban. Malu kita, Bu, Pak, dengan cerita-cerita seorang pemulung naik haji, seorang pemulung berkurban. Mak-mak, bak-bak awak di kampung naik haji nabung dengan ngumpulin telur ayam, telur itik. Tidakkah kita malu? Sisihkanlah, sesusah apapun kita, niatkan untuk beramal saleh melalui ibadah kurban yang entar lagi akan kita laksanakan. Jangan ada di antara kita yang memperbiarkan ibadah kurban diisi oleh orang-orang lain sementara kita mampu. Oh, masalah anakku kuliah, oh masalah kebutuhan rumah tangga begini. Niatkan, yakin Allah itu kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui forum ini kita mengajak terutama untuk yang sedang berbicara, marilah kita mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh sebelum kematian kita datang, karena kita tidak ingin jadi hamba Allah yang serba terlambat. Dengan keterlambatan itu terjadi penyesalan dalam diri. Makanya kita kembalikan ke judulnya, ada 3 penyesalan seorang hamba ketika dia mengabaikan amal saleh. Pertama, ketika sakaratul maut, yang kedua ketika dalam kuburan, dan yang ketiga ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh iya. Oh, ada forum pertanyaannya. Pak Haji tidak bocoran kamu nih. Oh, malam bilawah di Masjid Iman, Pak Haji. Oh, tidak ada situ forum pertanyaan. Ku bare-bare ya pertanyaan kau. Pertanyaan pertama, tapi tidak punya nama ya Ustaz. Tidak disebutin namanya.
Itu ciri-ciri orang tak bertanggung jawab. Okey, canda aja. Apakah menyesali dengan sikap kita sama dengan menyalahkan takdir? Mari pertanyaan. Kita ulang. Apakah menyesali dengan sikap kita sama dengan menyalahkan takdir? Ya enggak lah. Kalau sikap kita ada peluang untuk kita memperbaiki, ada ikhtiar, ada peluang. Kalau takdir ketetapan, sekalipun dalam berbagai hadis sahih kita temukan doa bisa merubah takdir, tapi pemahamannya tidak sedangkal itu. Jadi menyesali sikap kita itu kalau dimaknai secara positif, itu ada introspeksi diri di situ. Itu ada muhasabah diri, dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Dan malah kita dianjurkan untuk sering-sering menghisab diri, mengevaluasi diri. Dan ayatnya juga ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi apakah menyesali dengan sikap kita sama dengan menyalahkan takdir? Tidak. Oke. Nyo kalau jalib si pedanya kita bisa agak dialogis, Ustaz. Atau pertanyaan ini langsung dari Ustaz nih. Oke. Berikut pertanyaan kedua. Apakah perbedaan amal soleh berbeda dengan perbuatan baik? Apakah perbedaan amal soleh berbeda dengan perbuatan baik? Orang yang tidak sholat berbuat baik, apakah akan menjadi amal soleh? Oh ya. Ternyata Bapak dan Ibu, tidak semua amal kita ini disebut dengan amal soleh. Menurut Mu'az bin Jabal, kita ulang kaji kemarin Pak Ji. Menurut Mu'az bin Jabal, ada 4 persyaratan baru suatu amal itu disebut dengan amal saleh. Pertama, amal itu harus didasari dengan ilmu. Jadi sebuah amal atau pekerjaan harus berpangkal tolak dari ilmu. Awak sholat harus dengan ilmu. Apa salah satu ilmu? Sebelum sholat kita berwudhu dulu, karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Siapa yang nyuruh wudhu? Allah dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ilmu ndak boleh nuri-nuri. Ya aku bantu itu sholat. Ya kecungku ambo itu dulu. Dah zaman kini ndak bisa tuh. Kedua, kata Mu'az bin Jabal, amal itu harus didasari dari niat. Sebab niat itu adalah penentu amal. Hadis itu sangat populer dan hampir semua kitab hadis menempatkan ini di bab awal-awal. Apa itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Setiap pekerjaan itu harus dimulai dengan niat, dan sukses atau tidaknya akan tergantung pada apa yang kita niatkan. Makanya pandai-pandai menempatkan niat. Ketiga, kata Muaz bin Jabal, harus sabar melakukannya. Gak boleh tergesa-gesa, gak boleh gerasa gerusu. Apalagi kalau ada salat tarawih, cepat-cepat, gak jelas ahkamul hurufnya, gak jelas makhrijul hurufnya. Kita baca Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang namanya tarawih itu artinya bersenang-senang, bertenang-tenang. Ngapain lo cepat-cepat? Tek 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 tek. Oke. Kemudian yang terakhir kata Muaz bin Jabal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dak ada campur ci Allah itu. Betul-betul lurus menghadap Allah, ikhlas. Dak ada kerana Pak Haji, dak ada kerana mintuwo, dak ada kerana sagan di kawan, di ustaz dan lain-lain. Nah, lalu kita kembalikan ke pertanyaan. Apakah perbedaan amal saleh berbeda dengan perbuatan baik? Sedikit berbeda. Setidaknya kalau perbuatan baik itu sudah tercatat dia sebagai indikator-indikator amal saleh, tapi sangat tergantung kepada yang 4 tadi. Paham Pak Bu? Oke, waktu masuk. Lalu orang yang tidak salat berbuat baik, apakah akan menjadi amal saleh? Nah, ini saya minjam pendapatnya Das'al Latif nih. Salat itu adalah passwordnya masuk surga. Ada 5 esensi salat. Pertama, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang kedua, salat itu adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah. Apabila baik salatnya, maka baik amal yang lain. Apabila salatnya jelek, jelek. Kalau puasa mau tawa masih bisa puasa. Kalau ketika kita haji, kita ngomong-ngomong, kita bercanda masih boleh, kecuali yang dilarang. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ada 3 larangan ketika haji. Oke? Lalu apakah dia tercatat sebagai amal saleh? Tunggu dulu. Tidak jawabannya. Karena salatnya, kalau tidak salat, tidak ada orang Islam. Ambo bingung sampai hari ini alun bisa menalar lagi. Aku masyarakat awak begitu mudah meninggalkan salat. Tidak ada gunanya orang, maaf, tidak ada gunanya awak hidup kalau awak tidak salat yang mengaku muslim. Tidak bisa tercatat dia. Karena apa? Iya, salat tu pembeda antara si muslim dengan si kafir terletak pada salatnya. Oke, jadi apakah orang yang tidak salat ini berbuat baik menjadi amal saleh? Ya, tidak. InsyaAllah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia sudah salat lagi, dari berbagai referensi kita baca,
ada ulama yang berpendapat bisa dijemput amal-amal yang sudah dilakukan ketika dia sholat diambil lagi. Sebagian ulama, tapi ada ulama kita yang ortodok, ya enggak, dia akan dihitung lagi ketika dia memulai sholat, dan di saat itu segala kebaikannya baru dicatat sebagai amal soleh. Oke, yang terakhir, oh ya, oke, karena waktu sudah masuk, mohon maaf, terima kasih. Jawabannya mungkin perlu pendalaman lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.